Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast Ngaji Seru. Di sini kami telah mendatangkan seorang pemateri yang sangat luar biasa. Sebelum itu saya sambut dulu pemateri kita pada podcast kali ini. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya hari ini bagaimana Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Kesibukan akhir-akhir ini Ya seperti biasa kita dakwah ya untuk sehari-hari, di samping untuk mencari nafkah untuk keluarga gitu ya. ya baik. Pada podcast kali ini kami akan membahas terkait MBG atau makanan gizi gratis. Ya. Nah, ini menjadi permasalahan yang akhir-akhir ini kita melihat bukan hanya orang tua, siswa, ya, kedua orang tua dan siswa ini ada pro dan kontranya terkait program makan siang gratis dari pemerintah ini. Ya. Nah, menurut Pak Ahmad sendiri bagaimana nih tanggapan terkait adanya program makan siang gratis untuk meningkatkan gizi siswa-siswi anak-anak di Indonesia? Apakah sudah efektif atau belum untuk kedepannya nantinya ini? Baik. Ya sebelumnya mungkin perlu kita ini ya pahami bahwa program ini kan sebenarnya awalnya namanya makan siang gratis ya. Yang kemudian mungkin supaya lebih elegan ya dinamakan makan bergizi gratis gitu kan. Betul. Yang asal mulanya ini kan sebenarnya janji politik ya dari penguasa saat itu ketika kampanye, kemudian menjanjikan ya salah satu programnya dengan makan siang gratis ya. Kemudian sekarang istilahnya makan bergizi gratis gitu kan. Gratis. Nah dari situ kemudian kan ketika penguasa sekarang terpilih, nah kemudian ya berusaha untuk menunaikan ya, janji politiknya gitu kan. Nah dari situ kemudian ternyata setelah beberapa saat ya dilaksanakan itu ada beberapa yang pro, ada juga yang kontra gitu kan. Betul. Demikian juga efektif tidaknya ini kan sebenarnya kalau dibilang efektif sebenarnya ya kurang efektif ya, karena kan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama siswa saat ini kan tidak hanya makan bergizi gratis saja gitu kan. Itu kan tidak cukup, tapi perlu juga sebenarnya pendidikan yang memang layak gitu kan. Dalam artian yang perlu diperbaiki sekarang ini tentunya lebih ke kurikulum ya. Yang kurikulum sekarang kan kita ketahui itu kurikulum sekuler gitu kan, yang mana lebih merujuk pada pendidikan ala barat gitu kan. Yang seharusnya kan ini kita lebih merujuk pada kurikulum Islam ya, sistem pendidikan Islam, yang mana kita sudah mengetahui ya dari histori ya, kecemerlangan ya, kegemilangan peradaban Islam yang bisa menghasilkan banyak sekali ilmuwan ya, dan yang sangat luar biasa. Ilmuwan-ilmuwan tersebut ini kan memang sangat berkompeten ya, di bidangnya ya. Dan tidak hanya satu atau dua bidang yang biasanya dikuasai oleh ulama-ulama tersebut. Ini biasanya mereka polimet ya, jadi menguasai beberapa bidang yang memang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Jadi artinya kan tidak cukup sebenarnya dengan makan bergizi gratis saja ya. Tapi yang perlu diperbaiki adalah kurikulumnya, yang harus berdasarkan
asasnya adalah akidah Islam gitu kan. Iya. Sehingga kemudian akan bisa menghasilkan output para pelajar-pelajar yang kemudian mereka bisa berkecimpung di masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya yang memang berkompeten gitu kan. Iya. Gitu. Iya, betul sekali. Bukan hanya itu, dengar-dengar akhir-akhir ini juga ada orang tua yang menyampaikan bahwa memang kalau di sekolah anaknya mendapatkan makan gizi gratis, namun ada satu keluarga yang tidak bisa makan enak karena PHK. Itu menurut Pak Ahmad gimana terkait tanggapan tersebut? Ya, berkaitan dengan itu memang ini ya, karena implementasi dari makan bergizi gratis ini kan sebenarnya baru ya, sehingga mungkin ya bertahap dan belum merata ya, sehingga ternyata ya dalam implementasinya di lapangan itu ternyata ada juga yang belum mendapatkan itu gitu kan, sehingga ya memang ini mungkin perlu evaluasi ya, tapi kita kan juga belum tahu sejauh mana karena memang ini baru ya, program baru itu kan, jadi mungkin ya memang wajar sebenarnya kalau masih ada yang belum mendapatkan ya, atau memang mungkin ada yang pro dan kontra ya. Memang di satu sisi masyarakat banyak pengeluaran yang memang ini sangat memberatkan itu kan. Walaupun memang di sisi lain ada yang memang ketika mendapatkan makan bergizi gratis itu ya mungkin mereka mendapatkan manfaat dari situ gitu ya. Kemudian selain itu kan banyak sekali tuntutan dari bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya akademis saja pada minggu-minggu ini. Salah satunya siswa-siswi yang ada di Papua. Nah, itu kan lagi rame tuh. Mereka itu lebih memilih pendidikan gratis dibandingkan makan gizi gratis. Padahal di daerah mereka sendiri kan kita tahu sebenarnya sumber daya alamnya kan melimpah. Nah, tapi pemerintah tidak memprioritaskan mereka, tidak membantu mereka untuk pendidikan gratis ini. Malah mengeluarkan program makan gratis, dan itu siswa di Papua menolak. Nah, itu pendapat Pak Ahmad bagaimana? Ya, sebenarnya memang ironis ya, kehidupan di Papua ini yang sebenarnya sumber daya alamnya sangat melimpah itu kan. Tapi di sisi lain ya, pendidikan mereka belum mendapatkan selayaknya gitu kan, sehingga ya memang mereka menolak itu kan. Penolakan ini mungkin ya terutama masyarakat Papua, para siswa dan juga mahasiswa itu lebih menginginkan untuk pendidikan yang gratis gitu kan. Tapi kelihatannya memang permintaan mereka itu mungkin berawal dari isu sebelumnya ya, yang berkaitan dengan ini menu di MBG itu dari ulat sagu itu, gitu kan, benar. Dan juga belalang itu kan. Mungkin tidak terlepas dari itu ya, sehingga seolah-olah kan ini ya kurang layak ya, kurang layak kan sebenarnya. Kan masih banyak menu-menu yang lain yang lebih bergizi dibandingkan itu gitu kan. Benar. Ya, sehingga kemudian ya mereka menolak untuk mendapatkan makan bergizi gratis itu, dan kemudian lebih menginginkan untuk pendidikan yang gratis ya, yang memang layak, yang tentunya ini tentunya memang layak mereka dapatkan karena sumber daya alam yang di Papua ini kan memang sangat melimpah dan luar biasa banyak itu kan, begitu ya. Ya, untuk adanya kontra dari masyarakat, dari siswa, mahasiswa, orang tua dan lain sebagainya, berarti perlu adanya evaluasi dan juga
adanya perubahan ini dari maksudnya dari tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya untuk mengingatkan terkait program-program yang akan dilaksanakan pemerintah. Menurut Pak Ahmad bagaimana? Ya, mungkin memang benar ya. Makanya memang ini kan baru ya, baru beberapa bulan lah ya. Iya. Apalagi terutama di Papua kan memang baru mulai bulan ini kan, baru bulan Februari ini gitu kan. Benar. Jadi mungkin memang perlu adanya kajian lebih lanjut ya untuk implementasi ini apakah efektif atau tidak itu kan. Dan kemudian ya tentunya kita tunggu beberapa bulan lagi ya implementasinya, kemudian mungkin perlu dikaji lagi dan perlu dievaluasi gitu kan. Iya. Karena memang sebenarnya kan yang lebih penting lagi adalah sarana dan prasarana pendidikan ini ya. Iya, Ya, penting. dibandingkan dengan cuma ini ya makan siang gratis gitu ya, atau Iya. makan bersih gratis gitu kan. Yang lebih penting kan itu lagi. Di samping memang ya sudah seharusnya masyarakat di negeri kita ini mendapatkan pendidikan yang layak ya dari segi sarana dan prasarananya, dan juga tentunya ya butuh pendidikan yang gratis juga itu kan. Ya kita ketahui kan di beberapa pelosok di negeri kita itu masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak ya. Betul. Jadi gedungnya mau roboh itu, bahkan mungkin pernah dengar juga ada yang roboh juga itu kan. Nah ini kan nggak layak sarananya itu kan. Kemudian dari jarak yang ditempuh oleh anak-anak SD ini kan beberapa saat lalu ada berita sampai mereka harus jalan lewat jalan ini jembatan gantung. Iya. Ini kan ini sungguh ironi dengan negeri kita yang kaya raya tapi masih ada yang mau sekolah saja kesulitan sampai harus bergelantungan di jembatan gantung gitu kan. Iya. Padahal itu kalau misalnya ini buat anggaran makan gratis ini untuk bangun jembatan itu sudah ini cukup, lebih dari cukup gitu kan. Itu kan lebih penting dari itu daripada sekedar makan gratis gitu kan. Di samping itu kan juga memang banyak sarana dan prasarana yang memang belum memadai itu kan. Yang seharusnya pemerintah lebih fokus pada permasalahan ini ya. Sarana dan prasarana ini ya. Di samping memang ya untuk mendapatkan pendidikan yang gratis ini juga masyarakat kita juga layak juga untuk itu gitu kan. Ya memang sangat disayangkan ya. Karena di luar sana itu sarana prasarana sendiri aja belum dibangun dengan baik. Iya, belum memadai. Sebenarnya yang dibutuhkan dari masyarakat kan itu untuk dapat mengakses pendidikan yang baik, kualitasnya yang baik. Nah, menarik tadi Islam tentu ada jalan atau solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya siswa-siswi di negeri ini. Nah, seperti pembuatan kurikulum yang berakidah sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas dari anak-anak bangsa. Pendapat dari Pak Ahmad bagaimana terkait penerapan akademi Islam? Ya, di samping memang tadi ya kurikulumnya yang harus ini ya dibenahi gitu kan, yang harus berasaskan akidah Islam itu kan. Kemudian tentunya memang ada solusi ya yang memang Islam berikan ya, yang tentunya yang berkaitan dengan MBG ini kan. Makan bergizi gratis ini kan berkaitan dengan ketahanan pangan sebenarnya kan. Nah ini kan Islam bagaimana solusinya berkaitan dengan ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini sangat penting ya bagi sebuah negara itu kan. Sehingga masyarakat itu bisa
mengalami kesejahteraan gitu kan. Nah, ini Islam solusinya adalah yang pertama itu dalam Islam ada namanya zakat ya, dan juga sedekah gitu kan. Ya, yang kedua adalah berkaitan dengan sumber daya alam ya. Iya. Ya, dan yang ketiga tentunya distribusinya yang berkeadilan itu kan. Iya. Nah, yang pertama berkaitan dengan zakat dan sedekah ini, kalau dari data yang bisa kita ini ya peroleh itu potensi dari zakat ya di negeri kita ini sebenarnya sangat luar biasa, sekitar 150 triliun gitu. Nah ini kan 2 kali lipat dibanding anggaran MBG sekarang kan. Iya. Nah ini kan kalau itu memang benar-benar di ini ya diimplementasikan ya, dijalankan zakat itu ini kan sudah sangat luar biasa ya, bisa memberikan kesejahteraan ya, masyarakat itu kan. Itu belum sedekahnya ya, sedekahnya juga potensinya sangat luar biasa. Masyarakat kita ini kan mereka sangat mudah sekali ya untuk mengulurkan tangan ya, untuk berbagi, untuk membantu sesamanya dengan sedekah itu. Nah ini kan termasuk potensi yang luar biasa. Nah kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sumber daya alam, yang mana ini tentunya implementasinya adalah dengan pertanian ya, pertanian yang berkelanjutan ya, sehingga kemudian pertanian ini tentunya fokus pada untuk kebutuhan lokal ya, sehingga kita tidak perlu impor pangan lagi gitu kan. Nah, ini kan penting sekali. Iya. Ya. Sekarang ini kan negeri kita masih tergantung pada impor ya. Benar. Apa saja impor. Beras, garam, apalagi gula bahkan ya. Ya termasuk ya hampir semuanya. Apalagi tepung terigu gitu kan. Ini sangat tergantung dari luar gitu kan. Padahal potensi sumber daya alam kita ya, terutama pertanian ini kalau dikelola dengan baik ini tentunya sangat luar biasa ya, sehingga kita tidak perlu impor lagi, bahkan mungkin bisa ekspor gitu kan. Nah ini kan potensi yang luar biasa, dan sumber daya alam ini kan memang milik umum gitu kan ya, yang harusnya memang dikelola oleh negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat ya, berupa pelayanan publik ya. Ya termasuk dalam hal ini adalah memberikan kesejahteraan berupa pangan yang terjangkau ya. Ya walaupun tidak gratis mungkin ya, tapi terjangkau. Masyarakat itu sudah luar biasa ya. Ini kan perhatian yang harus diberikan kepada masyarakat ya, sehingga kemudian sumber daya alam ini bisa dikelola dengan baik gitu kan. Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah distribusinya ya. Ya distribusinya sekarang ini kan hasil dari kekayaan alam itu tidak merata ya. Ya termasuk contohnya yang di Papua itu tadi. Yang mana sumber daya alam di sana itu sangat besar ya, tapi rakyatnya miskin gitu kan. Bahkan masih ada yang pakai koteka gitu kan. Nah ini kan ironis sekali ya kan. Nah ini makanya distribusinya kalau dalam Islam itu kan adil ya dan merata ya, sehingga kemudian tidak membeda-bedakan ya si kaya dan si miskin itu kan. Kalau sekarang kan seolah-olah yang butuh yang miskin saja itu kan, yang kaya diperas dengan pajak gitu kan. Nah ini kan tentunya dalam Islam tidak seperti itu ya. Sehingga kemudian kesejahteraan itu adalah hak semua masyarakat seperti itu ya. Ya, berarti sangat menarik ya ini solusi yang solusi yang diberikan Islam kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat ya, berdasarkan yang hukum-hukum Islam, diterapkan keadilan, diterapkan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik ya, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dari Pak Ahmad sendiri adakah pesan-pesan untuk teman-teman terkait penerimaan makan siang gratis, atau terkait untuk lebih mengkritisi lagi program-program dari pemerintah saat ini? Masyarakat itu sebenarnya kan
yang dibutuhkan berkaitan dengan pendidikan ini kan pendidikan yang memang layak ya untuk didapatkan ya, sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya, sehingga kemudian tidak ada masyarakat yang sampai tidak mendapatkan pendidikan ya, karena itu kewajiban negara itu kan. Benar. Sehingga kemudian masyarakat itu walaupun tidak diberikan makan siang gratis gitu kan, tapi ketika mereka mendapatkan pendidikan yang layak ya, sarana dan prasarananya itu memang mereka dapatkan dengan baik, itu masyarakat akan merasa ini diriayah dengan baik oleh negara, seperti itu ya. Benar. Ya teman-teman, pada podcast kali ini sangat menarik sekali, di mana ternyata Islam punya solusi untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakatnya. Mungkin itu saja pada podcast kali ini. Terima kasih Pak Ahmad atas keluangan waktunya untuk Sama-sama. mengisi podcast Ngaji Seru kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.